Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Semoga panjang umur dan sehat walafiat, banyak rejeki, dimudahkan segala urusannya, dan kelak masuk surga. Amin. Di kolom komentar, kalian bisa tulis keinginan yang selama ini belum terwujud. Karena dengan menuliskannya berulang-ulang, dan semakin spesifik keinginan yang dituliskan, jalan menuju impian akan semakin terbuka lebar. Dan khusus bagi yang beragama Islam, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar, agar setiap ilmu dan informasi yang kita dapatkan menjadi berkah, dan dihitung sebagai amal yang bermanfaat. Kali ini kita akan membahas 10 alasan, mengapa jiwa terpilih sulit tidur malam, menurut beberapa kepercayaan spiritual. Saya sarankan untuk menyimaknya sampai selesai, agar tidak terjadi kebingungan, dan bahkan berujung pada kesalahpahaman. Pertama, merasakan aktivitas energi tinggi. Jiwa terpilih cenderung memiliki energi yang sangat tinggi yang sulit diredakan, terutama di malam hari. Dalam keyakinan Taoisme, energi Qi yang kuat pada individu tertentu bisa menyebabkan insomnia jika tidak diatur dengan baik. Energi adalah bahasa jiwa. Setiap gerakan energi adalah doa yang tidak disadari, kata Teresa dari Avila, seorang mistikus Kristen. Misalnya, seseorang yang memiliki banyak energi, mungkin merasa gelisah dan tidak bisa tidur nyenyak, karena pikiran dan tubuhnya terus beraktivitas. Orang tersebut mungkin merasa perlu melakukan kegiatan yang menguras energi, seperti berolahraga ringan atau meditasi, untuk membantu menenangkan diri sebelum tidur. Contoh lainnya adalah, ketika seorang profesional yang bekerja di bidang kreatif, seperti seorang penulis atau seniman, yang sering mendapatkan inspirasi di malam hari. Mereka mungkin merasa sulit tidur, karena ide-ide justru terus mengalir ketika baru saja hendak meletakkan kepala di bantal, yang membuat mereka selalu terjaga dan semakin bersemangat. Mengadopsi rutinitas malam yang menenangkan, seperti minum teh herbal atau menulis, dapat membantu mereka menyalurkan energi kreatif tersebut secara konstruktif, dan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk tidur. Kedua, merasakan beban tanggung jawab spiritual. Jiwa terpilih seringkali merasa terbebani oleh tanggung jawab besar untuk menjalankan misi spiritual mereka, yang membuat pikiran mereka sibuk dan sulit tidur. Dalam ajaran Hindu, para guru dan pemimpin spiritual sering melakukan tapa, pertapaan, dan bermeditasi di malam hari untuk mengatasi beban tanggung jawab mereka dan mendapatkan pencerahan. Seperti yang diungkapkan oleh Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet, orang-orang yang berjalan di jalan yang benar, seringkali menghadapi beban yang lebih besar, karena mereka membawa tanggung jawab untuk membimbing yang lain. Sebagai contoh, seorang pemimpin agama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rohani jamaahnya, mungkin merasa tertekan oleh tanggung jawab mereka untuk memberikan arahan dan dukungan spiritual. Hal ini bisa menyebabkan mereka menghabiskan banyak waktu malam untuk merenung, berdoa, atau memikirkan cara untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan lebih baik. Dalam upaya untuk meredakan pikiran yang sibuk dan mencari kedamaian, mereka mungkin menemukan diri mereka terjaga di tengah malam, terdorong oleh dorongan untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik. Ketiga, merasakan perasaan tidak sejahtera. Jiwa terpilih sering merasa tidak nyaman dengan kondisi dunia dan merasakan penderitaan orang lain, membuat mereka sulit menemukan ketenangan untuk tidur. Seperti yang diajarkan oleh Buddha, menyadari penderitaan makhluk lain adalah jalan menuju pencerahan. Ini mencerminkan pemahaman bahwa kepekaan terhadap penderitaan dan ketidaksejahteraan di sekitar kita adalah langkah pertama dalam proses menuju kedamaian batin. Dalam ajaran Buddha, disadari bahwa ketenangan sejati hanya dapat ditemukan melalui pemahaman dan transformasi diri secara internal. Hal ini ditegaskan dalam kata-kata beliau, kita tidak bisa menemukan kedamaian di luar, kecuali kita menemukannya di dalam diri kita sendiri. Contohnya, seseorang yang memiliki rasa empati yang kuat terhadap penderitaan orang lain, mungkin kesulitan tidur, karena terbebani oleh pikiran tentang bagaimana mereka dapat membantu, atau meringankan penderitaan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mencari cara untuk menenangkan pikiran mereka melalui praktik meditasi atau refleksi,
yang membantu mereka mengatasi rasa tidak nyaman tersebut dan menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Keempat, merasakan koneksi dengan dimensi lain. Jiwa terpilih dianggap memiliki hubungan yang lebih kuat dengan dimensi lain, yang membuat mereka lebih peka terhadap energi dan entitas dari alam gaib, sehingga sulit tidur malam. Dalam keyakinan dalam tradisi mistis Sufi, para wali Allah seringkali terbangun di malam hari, karena interaksi mereka dengan malaikat dan makhluk spiritual lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Maulana Jalaluddin Rumi, seorang penyair Sufi, ketika hati seseorang terbuka untuk cinta ilahi, dunia spiritual menyapa mereka dengan penuh kasih sayang. Contoh dari hal ini dapat ditemukan pada seseorang yang memiliki kepekaan terhadap energi dan entitas gaib, yang mungkin merasa terganggu oleh kehadiran atau pesan yang disampaikan oleh makhluk spiritual di malam hari. Hal ini bisa mengakibatkan kesulitan untuk memasuki fase tidur yang dalam dan nyenyak, karena mereka merasa terlibat dalam interaksi dengan dunia spiritual yang lebih luas. Oleh karena itu, mereka mungkin perlu mengembangkan praktik spiritual yang membantu mereka menemukan kedamaian dan keseimbangan, seperti meditasi atau ritual penyucian, untuk meredakan pengaruh yang mengganggu dari dimensi lain dan memungkinkan tidur yang lebih baik. Kelima, merasa perlu meditasi malam. Jiwa terpilih sering menghabiskan malam untuk meditasi atau doa, yang bisa membuat mereka terbiasa dengan aktivitas mental pada waktu yang biasanya digunakan untuk tidur. Menurut petuah dari tradisi Zen, di malam yang sunyi, jiwa menemukan ketenangan dalam doa dan meditasi. Hal ini menunjukkan bahwa malam adalah waktu yang cocok bagi jiwa untuk merenung dan berkomunikasi dengan dimensi spiritual. Rumi, seorang penyair Sufi, juga menyatakan, di malam yang gelap, jiwa terang menjadi cahaya yang memandu kita menuju kebenaran. Ini menyoroti bahwa di tengah kegelapan fisik, jiwa yang terhubung dengan kebenaran spiritual menjadi lebih terang dan penuh cahaya. Sebagai contoh, seseorang yang merasa terpanggil untuk mengejar pencerahan spiritual, mungkin merasa dorongan kuat untuk menghabiskan waktu malam dalam meditasi atau doa, sebagai cara untuk mendekatkan diri pada Tuhan, atau memperdalam pemahaman mereka tentang hakikat kehidupan. Meskipun hal ini bisa mengganggu pola tidur mereka melihatnya sebagai investasi yang berharga dalam perkembangan spiritual mereka. Bagi mereka, meditasi malam adalah waktu yang paling cocok untuk menyatukan pikiran dan hati, mencapai kedamaian batin, dan menemukan makna yang lebih dalam kehidupan. Keenam, pengaruh siklus bulan. Jiwa terpilih seringkali sangat terpengaruh oleh siklus bulan dan aktivitas astronomi lainnya, yang bisa mengganggu pola tidur mereka. Dalam mitologi Yunani, Dewi Artemis yang mewakili bulan, sering muncul di malam hari, membawa energi yang mengganggu tidur manusia yang peka. Sebagaimana diungkapkan oleh Rumi, bulan purnama menyebarkan cahaya yang mencerahkan kegelapan di dalam jiwa kita. Ini mencerminkan pemahaman bahwa fase bulan tertentu, terutama bulan purnama, bisa memengaruhi energi spiritual seseorang dan mengganggu pola tidur mereka. Contohnya, seseorang yang sensitif terhadap energi bulan, mungkin merasa lebih gelisah atau terjaga di malam hari saat bulan purnama, karena mereka merasakan efeknya secara lebih kuat. Hal ini dapat mengganggu kualitas tidur mereka, dan membuat mereka merasa lebih lelah atau tidak bertenaga pada hari berikutnya. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mengakui dan menghormati pengaruh siklus bulan pada kesejahteraan mereka, serta mengambil langkah-langkah untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam tidur mereka, seperti dengan mengadopsi rutinitas tidur yang teratur, atau menggunakan teknik relaksasi sebelum tidur. Ketujuh, merasakan kecemasan terhadap masa depan. Jiwa terpilih seringkali memiliki visi, atau intuisi tentang masa depan yang menyebabkan kecemasan dan kesulitan tidur. Dalam tradisi Kabbalah, mereka yang terhubung dengan Sefirot Keter, sering mengalami visi yang mengungkap masa depan, menyebabkan kegelisahan di malam hari. Sebagaimana diungkapkan oleh M. Kasoni, seorang penulis spiritual India, kecemasan adalah pembunuhan pikiran, damai di dalam hati kita adalah kunci untuk tidur yang nyenyak. Hal ini mencerminkan bahwa kecemasan terhadap masa depan seringkali dapat mengganggu pola tidur seseorang, karena pikiran mereka dipenuhi dengan perasaan gelisah dan tidak tenang. Contohnya, seseorang yang memiliki kepekaan terhadap visi atau intuisi tentang masa depan, mungkin merasa terbebani oleh pikiran tentang apa yang akan terjadi, dan bagaimana mereka dapat menghadapinya. Mereka mungkin menghabiskan malam untuk merenungkan kemungkinan-kemungkinan tersebut,
yang mengakibatkan kegelisahan dan ketegangan, yang membuat tidur menjadi sulit. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk belajar mengelola kecemasan mereka, dan menciptakan suasana hati yang damai sebelum tidur, misalnya dengan bermeditasi, menulis jurnal, atau menggunakan teknik relaksasi untuk meredakan pikiran yang gelisah. Kedelapan, merasakan intervensi dari entitas spiritual. Jiwa terpilih mungkin mengalami intervensi dari entitas spiritual yang mencoba berkomunikasi atau mempengaruhi mereka di malam hari. Menurut tradisi Kristen tentang malaikat penjaga, para malaikat datang di malam hari untuk menyampaikan pesan kepada jiwa yang terpilih. Hal ini menunjukkan bahwa malam adalah waktu yang sering dipilih oleh entitas spiritual, seperti malaikat, untuk berkomunikasi dengan jiwa yang terpilih dan memberikan bimbingan atau pesan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Lao Tzu, filsuf Tiongkok, dalam diam malam, suara Tuhan menjadi lebih jelas bagi mereka yang mendengarkannya dengan hati terbuka. Hal ini menggarisbawahi bahwa malam adalah waktu yang paling cocok bagi jiwa yang terbuka untuk menerima pesan atau bimbingan spiritual yang disampaikan oleh Tuhan atau entitas spiritual lainnya. Sebagai contoh, seseorang yang merasa terganggu oleh mimpi atau pengalaman spiritual di malam hari mungkin mengalami kesulitan tidur karena pikiran mereka dipenuhi oleh pesan-pesan yang diterima. Mereka mungkin merasa terjaga atau tidak nyaman karena intervensi yang mereka alami dari dunia spiritual. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk membuka hati dan pikiran mereka untuk menerima dan memahami pesan-pesan tersebut dengan bijaksana, serta menemukan cara untuk menenangkan pikiran mereka sebelum tidur, agar dapat mengalami tidur yang nyenyak. Kesembilan, waktunya pengolahan pengalaman spiritual. Jiwa terpilih seringkali menghabiskan waktu malam untuk mengolah dan merenungkan pengalaman spiritual mereka, yang membuat mereka sulit tidur. Sebagaimana dinyatakan dalam petuah dari tradisi Hindu, malam adalah waktu untuk merenungkan perjalanan jiwa. Ini menegaskan bahwa malam adalah saat yang tepat bagi jiwa untuk meninjau kembali pengalaman spiritual mereka dan mendalami pemahaman akan diri dan keberadaan mereka. Seperti yang disampaikan oleh Rumi, dalam Keheningan Malam, jiwa menari dengan kesunyian, merangkai kisah-kisah spiritual yang belum selesai. Hal ini mencerminkan bahwa malam adalah waktu yang paling cocok bagi jiwa untuk menyatukan pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka dalam pencarian makna yang lebih dalam. Sebagai contoh, seseorang yang baru saja mengalami pengalaman spiritual yang mendalam atau pencerahan, mungkin merasa sulit tidur, karena pikiran mereka terus berputar dan merenungkan pengalaman tersebut. Mereka mungkin merasa terusik oleh refleksi dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pengalaman tersebut, yang membuat mereka sulit untuk tenang dan rileks untuk tidur. Oleh karena itu, mereka mungkin memilih untuk menggunakan waktu malam untuk merenungkan pengalaman mereka secara lebih mendalam, sehingga memungkinkan mereka untuk memahami dan menerima makna yang lebih dalam dari pengalaman spiritual mereka. Kesepuluh, kepekaan terhadap perubahan energi lingkungan. Jiwa terpilih sangat peka terhadap perubahan energi di lingkungan mereka, yang seringkali lebih terasa di malam hari. Menurut ajaran Feng Shui, energi di lingkungan rumah bisa sangat mempengaruhi kualitas tidur, terutama bagi mereka yang sangat peka secara spiritual. Sebagaimana diungkapkan oleh Ralph Waldo Emerson, seorang penulis dan filosof Amerika, Allah membisikkan rahasia kepada mereka yang mendengarkannya di malam hari. Hal ini menggarisbawahi bahwa malam adalah waktu di mana jiwa yang terbuka dan peka secara spiritual dapat merasakan dan merespons energi lingkungan dengan lebih intens. Sebagai contoh, seseorang yang tinggal di lingkungan yang dipenuhi dengan energi negatif atau stres, mungkin merasa terganggu saat malam tiba, karena sensitivitas mereka terhadap perubahan energi di sekitar mereka. Hal ini bisa mengganggu kualitas tidur mereka, dan membuat mereka sulit untuk merasa nyaman dan rileks di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk menciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan harmonis, yang mendukung kesejahteraan spiritual dan fisik mereka, misalnya dengan membersihkan dan mengatur ruang tidur sesuai dengan prinsip-prinsip Feng Shui, atau menggunakan teknik meditasi untuk menciptakan lingkungan yang tenang dan damai sebelum tidur. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.